Kembali dalam Rahmat Semesta Alam, indahnya sholat bersama Pak Ustadz Abu Sangkan. Dan kali ini kita membicarakan tentang kuasa Allah. Betulkah pernyataan saya, orang seperti dokter tadi, semakin tahu ilmunya semakin tunduk sholat? Otak itu menarik. Sesuatu yang belum diketahuinya, suatu pekerjaan yang tidak ada ilmunya, yang tidak ada pengetahuannya, otak itu pasti menolak. Banyak orang, sekian juta umat Islam yang tidak memiliki ilmu tentang ketubuhan, tentang masalah otak, tentang syaraf, tentang dirinya sendiri. Ketika disuruh diperintahkan untuk sholat, dia akan menolak. Otaknya yang menolak, Mbak Sahnas. Maunya tetap sholat, tapi otaknya nggak nerima. Contoh sederhana sekali. Seseorang yang tiba-tiba masuk suatu ruangan, ruangan itu tiba-tiba panas. Sauna lah misalkan. Sauna lah misalkan. Kalau misalkan dari desa dilebokno masuk ke dalam ruangan, Mbak Sanas, mencolot. Apa panas soalnya kan gitu. Tapi kan orang kota seperti Mbak Sanas kan udah tahu pengetahuannya. Ngapain sih kok di ruangan masuk panas gitu kan. Karena ilmu pengetahuannya pori-pori dibuka, ya kan, kemudian detox kan, kemudian slim kan gitu. Ya kan? Jadi cantik, masuk dalam ruangan, dia duduk beringas-beringis Mbak Sanas. Menikmati menikmati karena pengetahuan. Jadi tubuhnya tidak menolak. Tubuhnya yang menolak, maka duduknya dia tahu. Sama dengan puasa. Kalau puasa dapat pengetahuan tentang masalah puasa, tentang masalah kesehatan dalam tubuh kita, orang berpuasa, orang pasti akan berpuasa. Sakit itu menjadi sebuah kebaikan karena pengetahuan. Iya. Jadi ketika sholat, kenapa? Allah kok menciptakan sholat pada saat-saat jam-jam seperti jam 12 siang, kemudian asar, maghrib, isya. Ritme tubuh kita ternyata kita akan semakin lemah semakin sore hari. Otak kita, tadi Pak Gunadi mengatakan, jadi tubuh ini penyanggahnya itu bahaya, tulang belakang itu menyanggah otak. Dalam tulang itu sebenarnya ada bantalan-bantalan yang menumpuk dan itu akan sangat tertekan jika setiap hari bergerak. Allah sebenarnya mengajak kita, yang menciptakan tubuh manusia kan Allah, perancangnya kan Allah. Maka Allah lah yang tahu kapan engkau berruku, kapan engkau bersujud, kapan engkau pelihara tubuh. Sebenarnya kita dibantu oleh Allah, semacam dokter Mbak Sanas. Antibiotik itu penting kan gitu. Seorang dokter paham tentang tubuh manusia, maka kasih obat apa pil kah, ya kan, anti penurun panas, antibiotik segala macam. Bagi yang tidak berpengetahuan dia akan menolak, dia akan marah, kan gitu. Nah, tahu Allah lah yang tahu tentang tubuh kita, sehingga ketika kita selama ini kita menolak Mbak Sanas, mau sholat zuhur kok rasa-rasen, segen gitu, mau sholat isya kok segen. Baru setelah tahu tentang ilmunya, sekarang kita semangat. Pokoknya saya harus lakukan tunduk rukuk pada Allah, betul-betul rukuk secara fikih itu betul. Saya bolak-balik kembali. Rasul mengatakan fa idza raka'ta fadha rahataika ala rukbataika thumma farid asabi'aka thumma mkuth hatta ya'khudha kullu 'udwin ma'khadahu. Apabila engkau rukuk, maka rukuklah dan tanganmu ditaruh di lututmu, lalu bukalah jemarimu, lalu diam sejenak sampai tulang-tulangmu kembali kepada tempatnya. Itu dikatakan Pak Gunadi tadi, yang bagian tulang bagian pas bokong katanya itu. Ya. Itu akan ketarik bantalan-bantalan sehingga syaraf-syaraf yang kecepit bagian sini itu akan terbuka semuanya. Dan ternyata beliau mengatakan bahwa orang yang berdiri terlalu lama, kemudian kita ternyata sebanyak syaraf-syaraf tertekan, akan berkaitan dengan perubahan-perubahan tubuh kita itu yang sangat bahaya. Dan itulah nanti di samping itu sujud yang tepat. Kembali lagi, ternyata kita disuruh duduk ergonomis Mbak Sanas. Rasulullah kalau bersujud, ruku atau sujud, beliau duduk iftiras, tulangnya tepat sekali dan ditaruhkan seperti ini, sangat tepat dan tidak tegang. Nah, betul-betul duduk ergonomis. Jadi tidak melengkung kayak gini nih. Pun ketika lihat, sebenarnya kalau kita perhatikan betul rukuk dengan tepat, juga tulang Rasulullah sangat lurus sekali. Nah, dengan waktu yang sangat singkat saya bisa jamin, kita lakukan dengan benar. Salat tarawih misalkan, itu kan disebut salat istirahat, salat untuk relaksasi sebenarnya. Mengapa kita justru terburu-buru? Nah, ini katakan. Jadi kita bicara fisik saja, ini sudah universal. Mengapa kita suruh rukuk pas saat-saat kita capek sekali? Sore hari, pas malam hari, mau menjelang tidur. Otak kita kan dibagi
dua kesadaran yang penting. Nah, itulah yang nanti kita akan jelaskan lebih dalam. Baik, subhanallah ya Pak Abu, sekarang saya semakin paham bahwa inilah kuasa Allah memerintahkan manusia untuk sholat, sebenarnya sedang memelihara tubuh manusia untuk menjaga kesehatannya. Pemirsa, kami menunggu telepon Anda 02158322 akan terbuka mulai saat ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi dalam indahnya sholat ensiklopedi Islam yang kali ini kami akan menunggu telepon Anda di 02158322 dan untuk Anda penelpon pertama akan mendapatkan sepaket buku sekaligus mendapatkan voucher Rp500.000 persembahan dari Didu Furniture. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Nur Ainun di Pontianak? Iya. Ya, silakan Ibu. Iya, saya. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Iya. Pertanyaan saya apakah ada hubungan gerakan sholat bagi penyembuhan penyakit radang sendi pinggang? Oh, oke. Silakan. Di pinggang. Di pinggang Pak Abu. Di pinggang. Iya. Iya. Terima kasih. Iya. Mau ditahan teleponnya atau? Cukup dulu baik, kita bicarakan. Sangat berhubungan karena semua tubuh kita ini berkaitan langsung kepada otak. Syaraf-syaraf yang hubungan dengan otak langsung. Jadi penyembuhan itu sebenarnya aspek fisioterapi dalam gerakan. Kenapa gerakan itu harus mesti pelan? Ketika pelan, ketika rukuk misalkan, cuman saya nggak bisa peragakan sekarang ya. Tapi dicoba saja rukuknya yang betul. Kemudian nanti sampai terasa bagian sendi itu akan saya tarik. Kemudian otot-otot belakang itu semua akan ketarik semuanya. Bisa saya peragakan sebentar ya? Boleh, bisa. Pak Abu, silakan. Tubuh ini kan sebenarnya tekanan-tekanan itu tertumpu kepada tulang bagian bawah sini kan. Tulang bagian ekor sini, kemudian tulang bagian sini. Maka pada posisi ini sebenarnya kita dengan pengendoran ini akan terasa pertama memang sakit sekali. Ini untuk menarik syaraf-syaraf yang sangat yang kaku, kemudian itu berhubungan langsung dengan tubuh kita ini. Nah, kemudian nanti ini yang Dokter Gunadi juga mengatakan bahwa syaraf yang ada di bagian tulang belakang sini langsung diperbaiki. Iya, akan diperbaiki. Jadi kalau ini semua kan tertekan semuanya, Mbak. Sekali. Dia tekan semuanya, jadi nanti akan kebuka semua. Ketika kebuka semuanya, itu akan menjadi elastis. Setelah elastis, kemudian oksigenasi ketika sujud, dibetulkan sujudnya, jangan kaku ketika sujud, tulang belakangnya tetap harus bengkok, betul sesuai dengan tulangnya itu. Kemudian sampai sini terasa membengkak dulu. Sebelum sholat kita latihan gerakan saja, Bu. Sebelum sholat, jangan dipakai sholat dulu, latihan-latihan saja untuk stretching saja, insya Allah. Yang kedua, menerima apa yang keputusan Allah. Kalau otak kita menerima, tubuh kita akan rileks. Kalau kita nggak nerima, kita akan marah. Contoh tadi saya sebutkan, kalau kita punya ilmu pengetahuannya, kenapa sholat berhubungan dengan sabar, Mbak Sahnas? Sholat dan sabar, pertama secara fisik, kita dibetulkan secara fisik banget gitu loh. Kemudian hati kita yang rela, hati yang tidak rela, hati yang rela berbeda. Ketika hati tidak rela, maka semua syaraf kita akan berguncang, ya kan? Dan jantung kita akan berdebar. Kalau ibu nerima, rela atas penyakit ini, lalu relakan, kita dua aspek yang akan kita pakai, yaitu aspek fisik betul-betul dilakukan dengan tumanina, rela, nerima kepada Allah, semakin sujud kita nerima atas penyakit kita. Makanya ada doanya, Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini. Ketika wa'afini, ibu diam, rasakan yang sakit itu, perintahkan dengan hati, sehingga semua otak kita juga akan menerima kata-kata itu. Warhamni, wajibuni, warfa'ni, warzuki, wahdini, wa'afini. Ketika wa'afini, salurkan semua, rasakan semua yang sakit, insya Allah akan lebih cepat sembuh. Baik.